Hai guys, kembali lagi bersama channel kami Anomali. Kali ini kami akan membahas pertanyaan netizen semuanya bersama malaikat. Sebelumnya kami mesti minta maaf dulu kenapa kami syuting di kamar tidur. Karena this is the only place malaikat itu ada. Dan malaikat yang kami sangat hormati itu sekarang berada di sini. Bagi teman-teman yang mungkin bisa melihat, coba deskripsiin deh Jess, bagaimana penampilannya? Penampilannya sih, jadi ada di sini ada dua. Yang satu itu yang tinggi banget. Kalau misalkan kalian bisa melihat atau untuk kalian yang peka, itu ada di sebelah sini. Lalu yang ukurannya lebih kecil, itu dia ada di sebelah depan Aileen sini. Itu sih. Dan ya sayap mereka besar banget. Apalagi nih untuk yang tinggi gede ya, ini besar banget sayapnya. Dan kalau yang ini memang sayapnya ya disesuaikan juga dengan bentuk tubuh ya, walaupun masih lebar juga sih gitu sayapnya. Oke. Iya. Dan ya seperti biasa muka mereka sangat bercahaya. Iya. Kayaknya nggak kelihatan di frame kamera kali ya, saking mereka duduk aja udah satu lighting itu. Iya. Mukanya sih nggak kelihatan sih, soalnya bener-bener tinggi banget. Mukanya nggak kelihatan? Enggak. Ya udah, pasti jadi di frame kayaknya sih enggak. Jadi badannya doang ya bagi teman-teman yang mungkin bisa melihat juga. Lalu asal usul dari kedua malaikat ini. Sebenarnya yang malaikat yang lebih kecil itu tamu, dibawa oleh yang besar ini. Iya. Teman-teman masih ingat episode kami yang berjudul Malaikat Tubuh yang ini? Gua menyebutkan kan ada Israel, ada Gahemoth, dan ada Habel. Teman-teman juga masih ingat bukan episode kamu yang mengenai Elisalam yang di sini? Malam itu ketika gua dan Jesslyn diserang, malaikat inilah yang diutus oleh Tuhan untuk melindungi gua dan Jesslyn semenjak hari itu hingga hari ini. Dan nama malaikat tersebut adalah Israel. Langsung aja, tanpa berpanjang-panjang, saksikan kisah kami. Sebelum melanjutkan konten ini lebih jauh, alangkah baiknya teman-teman semua mendengarkan disclaimer kami dengan seksama. Yang pertama adalah halu atau tidaknya informasi di konten ini kami serahkan kepada kebijakan teman-teman semuanya untuk menilainya. Selama ada nilai spiritual yang bisa dipetik dari konten kami, itu sudah lebih dari cukup. Yang kedua, walaupun ini adalah konten kami live bersama malaikat, namun kami struggling terhadap pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman followers setia kami lontarkan. Biar bagaimanapun kami akan mencoba menanyakannya kepada beliau. Jadi mohon maaf jika itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak, karena kami pun juga masih mencari pencerahan dan terus-terusan belajar di lapangan. Yang ketiga, berbicara mengenai filosofi kebenaran, alangkah baiknya teman-teman menonton video kami yang ini. Di mana kami mengulas filosofi bagaimana membuktikan kebenaran, keyakinan versus keyakinan, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebenarnya pertanyaannya terbagi, gue yang bagi klasifikasi antara pertanyaan yang berhubungan dengan penciptaan, terus mengenai deskripsi malaikat, lalu mengenai interaksi mereka dengan dunia manusia, dan juga mengenai kehidupan malaikat itu sendiri. Kita langsung aja dari pertanyaan pertama. Oh guys, sorry, ternyata malaikat yang pendampingnya, yang lebih junior, bersedia menyebutkan namanya yaitu Israel. Ya, kami nggak tahu kenapa namanya begitu, pokoknya yang satu yang besar Israel, yang lebih junior namanya Israel. Itu saja. Katanya bukan, Israel. Oke, Israel. Susah, maaf ya Kak Israel. Jadi Israel dan Israel. Pertanyaan pertama mengenai creations. Apakah malaikat bisa musnah selain oleh kekuatannya? Nyanyanya besar artinya Tuhan. Malaikat hanya dapat musnah atas kehendak Tuhan, Allah. Itu sih katanya. Oke. Yang berikutnya, bagaimana kalian para malaikat mendeskripsikan Bapa atau Tuhan atau Sang Pencipta? Sang Pencipta adalah yang menciptakan dunia ini, orang-orang yang kalian kenal, semua hal yang kalian lihat di dunia ini, unsurnya, awalnya, abstraknya adalah dari Sang Pencipta tersebut, yaitu yang kalian sebut Tuhan. Oke, itu tadi penjelasannya teman-teman mengenai bagaimana malaikat mendeskripsikan Tuhan atau Bapa atau Sang Pencipta. Terserah teman-teman bagaimana mengartikannya. Lanjut, berikutnya. Apakah benar malaikat diciptakan tanpa adanya nafsu secara lahiriah? Siapa bilang? Kata dia. Buktinya mengapa ada malaikat yang jatuh?
Buktinya mengapa ada yang malaikat yang membelot? Itu kalau bukan nafsu apa? Oke, tapi kayaknya mesti dibedain nih Kak, antara pertanyaan nafsu lahiriah, maksudnya kalau manusia kan nafsu makan, nafsu seksual, nafsu yang Berbeda. berbeda ya. Mungkin keinginan kali ya, atau Keinginan, ego. hasrat. Oh, hasrat. Ego mungkin lebih tepat juga. Ego juga katanya. Ego dan hasrat. Kami memiliki itu juga. Berarti kalau boleh aku simpulkan, malaikat tercipta dari Tuhan masih memiliki ego dan hasrat. Oke. Teman-teman udah dengar ya, itu dari malaikat sendiri. Move on ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Apakah Tuhan memiliki malaikat utama? Kalau abstrak yang aku jawab sih, punya. Malaikat yang berada di sisi dan di sampingnya yang membantu tugasnya. Dan yang sangat dekat dengan Bapa. Itu emang malaikat khusus yang, gimana ya? Ditugaskan untuk itu. Tangan kanan gak sih? Iya, bisa dibilang. Jadi memang tiap malaikat punya fungsi yang berbeda-beda juga. Tapi Kak Israel, apakah berarti malaikat utama itu tidak jauh dari Tuhan? Jadi seakan-akan dia tidak ngurusin fisikal bumi dan yang lain-lain. Apakah Terus dia seperti bilang, itu? aku menjawab melaluimu ya, ayo latihan katanya. Mereka juga mengurusi hal-hal pretelan kecil gitu sih sebenarnya. Lalu Kak Israel yang membedakan... Tapi memang agak berbeda dengan yang langsung terjun ke lapangan. Oh my God, ini abstrak dari siapa nih? Ini kayaknya dari Samuel deh. Sorry ya guys, gue juga baru dapat abstrak. Kira-kira ada yang ngomong seperti ini. Malaikat utama mendapat titah langsung dari Tuhan. Dan seringkali mereka yang mendistribusikan perintah itu untuk malaikat selanjutnya. Begitu ya Kak Israel? Begitulah. Lanjut ya guys. Menurut kepercayaan tertentu, ada malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Bagaimana tanggapan Israel mengenai hal ini? Betul, itu adalah salah satu tugas dari malaikat. Oke, teman-teman sudah mendengar Berarti sendiri. kalian benar-benar memantau manusia dari jarak dekat maupun jauh dong, apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Tentu. Itu adalah kehendak dari Tuhan. Berarti tidak ada satupun orang yang bakal luput dari pantauan kalian. Tidak ada. Dan dari amal baik dan amal buruk itulah yang memutuskan malaikat putih atau malaikat hitam yang menjemputnya, begitukah? Betul. Oke, teman-teman semuanya sudah mendengarkan ya itu. Next, apakah semua malaikat dari awal adalah diciptakan sebagai malaikat? Atau misal ada yang dari arwah menjadi HB, lalu ada yang menjadi malaikat? Tidak, kami semua adalah malaikat murni. Kami semua adalah malaikat dari Tuhan. Kami adalah kami, manusia adalah manusia, iblis adalah iblis. Beserta dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Mereka adalah mereka. Identifikasi mereka tidak bisa diubah. Mereka adalah mereka. Guys, sorry lagi azan sore, kami cut dulu ya syutingnya. See you in 1 second. Sorry, see you in few seconds. Oke, we are back. Lanjut, Lin. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada makhluk lain di jagat raya ini selain manusia? Ada. Tentu ada. Sebenarnya sih Kak Israel, para netizen ingin mendengar jawaban langsung dari entitas seperti malaikat. Apakah ada makhluk lain nih di luar jagat raya ini selain human? Kami memang udah tahu jawabannya ada. Iya. Tetapi ketika seorang sosok malaikat yang terhormat menyampaikan, mungkin itu lebih kena kepada masyarakat umum. Sepertinya sih begitu, Kak Israel. Memang kenyataannya ada. Dan apakah kalian juga bertugas di situ? Layaknya seperti malaikat bertugas terhadap manusia gitu? Apakah kalian juga? Ada sih yang aku dengar. Ada. Oke, jadi terjawab ya teman-teman ya. Sebenarnya kami sudah pernah menanyakannya dan even malaikat pun bertugas di galaksi lain dan planet lain terhadap makhluk lain yang mungkin sejenis manusia tapi I don't know disebut apa ya. Mungkin bagi kami menyebut mereka mungkin alien, tapi bagi mereka menyebut kita yang alien gitu. Kira-kira begitu. Oke, move on. Bagaimana kalian menjelaskan klasifikasi malaikat? Wah, Maksudnya, ini lumayan nih. Gimana Kak? Klasifikasi apa maksudnya? Jadi sebenarnya itu kumpulan pertanyaan para netizen. Sering ada yang nanya nama-nama istilah serafim, kerubim, odo, dan kepercayaan lain bilangnya ini. Itu kan rumit tuh Kak. Ada nggak bahasa lebih gampang dari para malaikat menjelaskan, oh malaikat ada yang klasifikasi tipe ini atau apa gitu kira-kira Kak Israel? Bukankah sudah jelas ya?
Disesuaikan dengan tugasnya sih. Yang aku dapat abstraknya itu lebih ke arah situ. Jadi dengan kata lain klasifikasi malaikat hanyalah berdasarkan tugas dan sesederhana itu penjelasannya. Iya ya, dia bilangnya gitu. Iya. Iya. Oke. Ya, aku minta maaf sih Kak Israel kalau pertanyaan itu terkesan apa ya? Terkesan receh gitu, tapi ya aku rasa aku ngerti motif di balik bertanya itu tuh manusia tuh pengen lihat klasifikasi kayak mana yang lebih kuat, mana yang ini. Tapi ya Bukan masalah kuatnya, kata dia. Karena setiap tugas itu, nggak tahu ini siapa, berbeda-beda dan dibutuhkan di bidang itu. Kayak misalnya bidang A dengan bidang B totally akan pasti beda dan itu nggak bisa dibandingkan mana yang lebih kuat, A atau B. Karena masing-masing punya spesifikasi yang berbeda. Betul. Mungkin Kata contoh dia. yang paling Kata Israel, betul. Kata dia. gampangnya, kayak kalian di bidang dokter dengan ilmuwan fisika. Iya. Dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Jadi nggak bisa dibilang lebih hebat dokter atau ilmuwan fisika. Gak bisa. Simpelnya seperti itu. jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Dan rasanya di bawah memang gue inget ada yang bertanya malaikat mana yang terkuat. Ya jawabannya irrelevan teman-teman semua. Karena itu berdasarkan tugas. Jadi kami skip ya pertanyaan malaikat mana yang terkuat. Kami skip. Lanjut Lin. Oke, apakah saat ini Tuhan masih menciptakan malaikat? Istilahnya apakah ada malaikat junior yang masih menjajaki pengalaman? Tidak usah jauh-jauh sebelahku, katanya. Oh jadi ini juniornya? Wait, Iya. jadi secara... Iya, dia jawab iya. Iya. Wait, Kak Israel, jadi secara timeline, Israel tercipta duluan oleh Tuhan, baru engkau. Begitu, Kak Israel? Betul, katanya. Oke. Jadi jawabannya itu teman-teman, menurut malaikat sendiri bahwa yes, ada yang masih diciptakan sampai sekarang. Jangan tanya kami motifnya apa. We do not know. Iya, Hanya kita Tuhan nggak nggak sih yang tahu? Iya, ya Tuhan. Lanjut ya. Berikutnya, pertanyaannya udah mengarah ke deskripsi. Kakak malaikat yang terhormat, mengapa malaikat rata-rata selalu bersayap? Karena kami adalah ciptaan Tuhan dari sananya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan aku menanyakan kepada kalian, mengapa kalian punya hidung? Ya jawaban kami untuk bernafas karena udaranya masuk melalui hidung gitu. Sebenarnya yang bertanya ini aku mewakili para netizen ya, Kak Israel. Kayaknya orang pengen tahu fungsinya apa. Untuk memudahkan pekerjaan kami. Oke. Itu kalau abstrak. Oh, kerjanya lebih cepat jadi bisa. Iya. Itu salah satunya. Aku nggak tahu sih, nggak ngerti. Cuman dengan sayap itu membantu pekerjaan mereka. Bukan pekerjaan, kayak... Sangat amat membantu, katanya. Iya, betul. Aku maaf ya kalau kurang sopan, tapi bagaimana? Apakah kalian terbang atau bagaimana sayap itu? Perlu aku Terbang. tunjukkan depan kamera, katanya. Boleh. Ya selama diperbolehkan Tuhan sih. Bukan muat gak? Ya kalau ke Israel ke belakang sini sih muat sih, muat. Ke belakang situ tuh. Yakin. Langsung lo dia gitu. Secepat itu. Iya Dia sih, di udah belakang. hilang sih. Iya, udah namanya. hilang. Dia di belakang kita. Besar sih. Iya, itu gede banget. Dia ngepakein sayapnya gitu, guys. Kalau untuk kalian yang peka atau kalian bisa lihat, kalian Ini nggak bisa muat di lihat. kamera sih, literally. Nggak tahu sih, dia sih duduk, terus dia mencoba untuk mengepakkan sayapnya. Sayapnya kelebaran cuy. Iya, sayapnya lebar banget sih. Energinya nyamber-nyamber. Iya. Iya. Oh, aku nggak tahu sih abstraknya benar atau nggak. Ini salah satu pertahanan mereka juga. Sayap. Betulkah begitu? Aku nggak tahu sih. Betul, katanya. Oke. Pertahanan. Aku nggak tahu, mungkin ketika perang atau ada yang Betul. nyerang, itu sayap sebagai tameng. Oke. Ini banyak fungsinya, katanya. Pertahanan, memudahkan pekerjaan. Ya, dua itu sih yang kita baru tahu. Iya. Ya sudah, apalagi Oke, pertanyaannya. lanjut ya. Terus dia nanya, sebentar bagaimana ini sekarang? Sudah aku boleh balik lagi? Sudah, Boleh, Kak boleh Israel. lagi. Sudah balik. Langsung ting. Iya. Wah, ini bisa kontroversial dan spektakuler nih, Kak. Gimana? Manusia selalu bingung, malaikat itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana Kak Israel menjelaskan tanggapan pertanyaan itu? Terus ya Israel ketawa sih. Ya dia sih impresinya yang aku dapat, ya kami bukan perempuan maupun laki-laki Iya, sih. benar. Kayak gitu jawabannya. Benar, kami berbeda dengan manusia, katanya. Tetapi mengapa penampilan yang terlihat sepanjang sejarah dari teks-teks ataupun kisah-kisah sejarah itu ada yang sebagian besar condong laki semua? Mengapa begitu? Iya, Apa lebih emang ke- itu penampilan kalian? Lebih ke maskulin ya. Sebenarnya kalau kami sih menganggapnya itu tidak juga seperti itu, katanya. Pokoknya apapun yang dari Bapak seperti itu, ya sudah, kami hanya melaksanakan tugasnya.
Maksudnya, Allah, sorry, dia ngomongnya Allah. Kami lebih menekankan apapun tugas dan kehendak dari Tuhan. oke. Jadi ingin Tuhan seperti apa membuat kami, itu tidak menjadi masalah bagi kami. Baiklah, baiklah. Karena memang Kayaknya irrelevant ya berarti pertanyaannya. iya, irrelevant sih. Tetapi karena memang aku ngerti sih maksud pertanyaan netizen ini, karena memang dari teks sejarah malaikat rata-rata bersayap dan gendernya tuh mewakili lelaki seakan-akan. Maskulin gitu loh. Padahal tadi Kak Israel jawab sendiri irrelevant. Gender itu irrelevant. Sebagai tambahan teman-teman semuanya, kami baru kenal malaikat tubuh seseorang, malaikat tubuh nyokap gua, namanya Linda. Iya. Jadi mewakili seakan-akan feminim, Tapi bentuknya nggak begitu. bentuknya enggak seperti perempuan gitu loh, enggak gitu loh. Ada juga malaikat Askron yang kita kenal kan, ada di video John Benet Ramsey di sini, dan itu bentuknya seperti anak kecil. Tapi apakah itu laki atau perempuan, we don't know ya. Fisik malaikat ya seperti, bukan fisik sih, ciptaan bentuk malaikat ya seperti itu teman-teman semuanya. Lanjut ya, ini keren nih Kak Israel. Apakah semua malaikat memakai armor yang keren-keren atau mereka hanya berjubah putih saja? Tergantung katanya. Kalau dalam berperang memang kami memiliki hal semacam itu. Tetapi kalau lagi dalam tugas biasa, misalnya di bumi gitu, hanya untuk melindungi manusia dari kecelakaan, Udah santai gak sih? iya, itu bajunya biasa saja. Katanya. Berarti ada istilah apa ya, aksesoris atau perlengkapan yang memang bahkan malaikat pun harus kenakan ketika tugasnya khusus gitu. Ada katanya, itu ada. Tapi itu sebenarnya untuk malaikat-malaikat yang bertugas pada bidang itu. Katanya. Biasanya malaikat perang. Boleh diberi info misalnya malaikat apa? Malaikat perang begitu? Ya malaikat perang. Katanya. Ya obviously perangnya nggak mungkin sama manusia, pasti bersama Bukan. iblis lain dong. Iya. Maksudnya terhadap iblis lain. Apakah itu untuk perlindungan? Perlindungan. Berarti bahaya juga ya perang bersama iblis kayak karena levelnya sama gitu loh teman-teman semuanya gitu. Oke, udah terjawab ya pertanyaan itu ya. Lanjut. Oke, yang berikutnya ini mengenai pertanyaan interaksi antara malaikat bersama manusia. Silakan Lin. Bagaimana cara orang biasa merasakan kehadiran mereka? Dan apa yang membedakan kehadiran mereka dengan kehadiran iblis? That's a good question. Iya, a good question sih. Jawabannya tentu beda. Kami tidak muncul dalam energi negatif. Kami hanya muncul ketika mendapat tugas dari Tuhan. Dan kami juga muncul ketika kamu berdoa, namun tidak untuk menyerang kamu. Dan energinya lebih ke arah halus, vibrasinya lembut. Iya. Itu yang aku rasakan sih, abstraknya. Kami tidak akan mencelakakan kalian. Aduh, baru nyebut iblis tuh udah ada yang ngintip di situ. Biarin saja kan. Terus dia langsung gitu, langsung dia kepakin sayapnya terus langsung hilang. Jadi begini ya, bagi teman-teman yang peka lain di luar sana, even hanya dengan menyebut saja, bukan nama loh ya, nyebut malaikat lalu iblis gitu, dan pikiran kita terfokus pada mereka, itu tuh udah kayak apa ya, kayak magnet guys, believe it or not. Jadi jangan pernah sembarangan main pikiran dengan para iblis. Oh my god, you guys will never know betapa dekatnya proximity mereka terhadap kita. Hanya ngebatin, udah dateng guys energinya. Itu bahayanya bermain bersama mereka. Betul. Oke, lanjut Lin. Ini pertanyaan selanjutnya, kami tidak membawa agama apapun, tapi memang ada netizen yang bertanya seperti ini ya. Saat kami menyebut dalam nama Yesus, apa yang dilihat oleh malaikat? Gimana? Sekali lagi, kami hanya bertugas ketika Tuhan mengizinkan dan semua atas kehendak Tuhan. Apabila Tuhan tidak mengizinkan kami berkehendak, maka tidak ada kehendak apapun. Kayaknya ya, kakak mewakili jawaban ke netizen ya. Kan tadi teman-teman nanya, kalau orang menyebut dalam nama Yesus, apa yang malaikat lihat? Ya kalau malaikatnya di situ nggak lihat apa-apa guys. Kayaknya jawabannya sesimpel itu deh. Gitu, kecuali malaikat tersebut yang diturunkan ketika kita berdoa dalam nama Yesus, lalu malaikat tersebut datang oleh Sang Pencipta atau Tuhan, ya itulah yang terjadi. Tapi kalau nggak lagi bertugas ya satu di mana gitu loh, nggak ada yang terjadi, nggak kelihatan guys. Kira-kira gitu jawabannya. Kalau kamu mengucap nama Yesus, namun di dalam hatimu masih kotor, itu sama saja. Tidak ada efek apapun gitu. Hanya ucapan doang. Iya, hanya ucapan. Yap. Next, apakah malaikat menjaga manusia dari mara bahaya atas izin Tuhan, atau terkadang atas kehendak bebas malaikat itu sendiri? Tidak semua atas kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Karena kalau, aku nggak tahu ini abstrak dari siapa, kalau
Absal dari Langsung. aku katanya. Oh iya. Kalau misalnya akunya siapa nih? Israel. Oh iya. Kalau misalnya langsung bergerak, itu tandanya sudah melangkahi Tuhan. Oh Terus iya. kata Israel itu 100% benar katanya. Iya, jadi mereka tidak akan bergerak kalau Tuhan tidak memerintahkan. Apapun itu. Oke. Guys, untuk mewakili itu jawabannya tadi susah kan. Tapi kayaknya gue ngerti deh kenapa para netizen nanya seperti itu. Jadi misalnya kalau berdoa pada Tuhan kayak, ya Tuhan turunkanlah malaikatnya gitu kan. Hanya malaikat yang diizinkan Tuhan yang turun untuk melindungi orang tersebut. Betul. Walaupun kami misalnya kenal dengan Israel dan Israel dan Gehemoth dan yang lain-lainnya. Kalau kami mohon langsung kepada Israel, kalau Tuhan nggak berkenan, ya nggak datang Israel. Kira-kira begitu teman-teman semuanya. Jadi tetap balik lagi ujung-ujungnya memohon harus selalu terhadap Tuhan. Sang sumber itu sendiri. Jangan pernah memohon pada yang lain. Terus Israel barusan bilang, Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Tuh, dengar sendiri ya teman-teman. Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Oke, lanjut. Kak Israel, maaf ya kalau ini agak nyinggung. Apakah manusia memang begitu merepotkan bagi malaikat? Lubuk hati dia sih bilangnya iya. Iya, dia sih lubuk hatinya bilangnya. Nih, ini bahkan kedetek sama Aileen ya, Lin. Dua-duanya sih. Iya, dua-duanya. Terus yang kecil ini nggak manusia. Menyusahkan kami. Cut. Menyusahkannya bagaimana? It's okay, biar kami semua mendengarnya Kak Israel. Tidak mendengarkan arahan Bapak. Betul. Melakukan seenaknya. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan konsekuensi dan tanpa memikirkan orang lain maupun dirinya sendiri. Merusak alam. Dan masih banyak lagi, katanya gitu. Iya. Dan merepotkannya itu apakah membuat pekerjaan kalian para malaikat menjadi lebih banyak, lebih sulit, begitukah maksudnya? Bukan masalah jumlah banyak atau sulitnya. Karena mereka mampu sebenarnya. Namun, itu yang membuat Tuhan menjadi bersedih melihatnya. Kami pun para malaikat juga menjadi sedih melihat hal itu. Oh, Betul. jadi lebih karena para malaikat sangat amat sayang dan kasihnya besar terhadap manusia dan Bapa, ketika salah satu pihak merepotkan tuh jadi gemes gitu loh. Kira-kira begitu ya Kak Israel? Iya, bukan masalah kami banyak tugas atau bagaimana. Kami tidak pernah memikirkan hal itu. Karena kami sangat amat menghormati Tuhan. Tugas sebanyak apapun, kami tidak akan menganggap tugas itu sedikit atau banyak. Karena kami Bekerja untuk Bapa. bekerja untuk Tuhan. Oke. Yap. Jadi jawabannya teman-teman sudah dengar sendiri. Yes, manusia merepotkan bukan karena tugasnya mereka jadi lebih banyak, tetapi karena itu menyakiti hati Tuhan itu sendiri dan seakan-akan manusia tidak bergerak menuju arah yang lebih baik. Kira-kira begitu teman-teman. Israel sedih banget. Iya, Israel sedih. Kayak jadi masih lembut sekali sih. Sebagai informasi teman-teman, sebelum kami bertanya hal selanjutnya, malaikat pun bisa menangis tanpa teman-teman sadar. Apakah kami pernah merasakan energi malaikat menangis? Sering. Jangankan malaikat, HB pun pernah. Wah, berikutnya nih Kak. Ini banyak ditanyakan. Apakah saat kita akan atau sudah mengalami kecelakaan namun selamat, itu ada campur tangan dari iblis juga sehingga kita bisa mengalami musibah? Ataukah malaikatnya berperang melawan iblis tersebut sehingga manusia tersebut selamat dari kecelakaan? Kata dia, hey, katanya. Tidak semua kecelakaan itu adalah dari iblis. Ada yang karena kelalaian manusia itu sendiri. Jadi jangan semerta-merta. Memang aku tahu iblis adalah hal yang paling negatif di dunia ini. Namun Tidak semuanya itu adalah pekerjaan iblis. betul, bisa jadi karena kelalaianmu sendiri atau bisa jadi karena kelalaian orang lain. Hal itu dapat terjadi dan dapat membuat kecelakaan. Natur iblis yang aku dapat itu daripada membuat kalian kecelakaan, lebih ingin membuat kalian itu terpuruk dan terjatuh dan hancur. Hancur secara perlahan, Betul. kata Israel. Karena kematian ya kematian saja gitu. Iya, Nggak ada hal yang membuat senang iblis. Maksudnya kesenangan untuk iblis itu adalah kehancuran. Terus barusan Israel juga bilang, namun katanya, ketika seseorang tersebut dapat selamat dan kejadian tersebut di luar nalar manusia sekalipun, hal itu mungkin saja malaikat ikut campur tangan.
apakah dari kalian pernah mengalami hal itu? Tentu pasti beberapa dari kalian pernah mengalami hal-hal seperti itu. Itu kata Israel. Israel ingin menjelaskan lebih lanjut sih. Maksudnya maksudku jangan mendengarkan iblis apa. Maksudnya adalah ketika kalian terpuruk, kalian semakin mendengarkan pikiran-pikiran negatif kalian, dan gara-gara pikiran negatif tersebut kalian sehingga dapat kecelakaan. Misalnya kalian lagi mengemudi lalu kalian kecelakaan, pertanyaannya, yang salah siapa? Yang salah siapa? Apakah iblis tersebut? Atau manusia yang ingin mendengarkan kata-kata negatif dari iblis tersebut? Coba kalian renungkan. Tidak hanya dalam konteks kecelakaan ini. Namun, hal ini juga dapat terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari kalian. Banyak hal. Iblis dapat memasuki celah itu pada banyak hal. Oke, thank you Kak Israel. Iya, aku rasa ini penting untuk disampaikan kepada umat manusia. Sangat. Karena umat manusia seringkali memikirkan hal-hal negatif yang dapat merusak dirinya sendiri. Betul. Dan disitulah iblis bekerja. Nah, Kak Israel, berikutnya ini sebenarnya pertanyaan kami para manusia personal terhadap para malaikat. Bagaimana malaikat mengkontrol pikiran dan perasaannya agar selalu bekerja di jalan Tuhan? Sementara kita manusia saja selalu tergoda untuk hal-hal yang pintas. Bagaimana Kak Israel menjawab? Dia suruh Aileen yang jawab. Ayo, latihan katanya. Gimana pertanyaannya? Ulang ya. Bagaimana malaikat mengkontrol pikiran dan perasaannya agar selalu tetap di jalan Tuhan. Sementara manusia selalu tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam meraih hasil. Kami tidak pernah memikirkan jalan pintas. Oke. Itu kata Israel. Iya, itu kata Israel, benar. Semua ada proses. Semua ada jalannya dan caranya. Tidak semua yang instan itu adalah baik. Apalagi Kak? Udah itu doang. Pertanyaannya apa sih? Itu doang tadi. Enggak, agak terlalu panjang sih pertanyaannya. Pertanyaannya tadi bagaimana malaikat, gampang aja ya gampangnya. Gimana caranya malaikat tetap berada di jalan Tuhan sedangkan manusia aja? Ya, gimana caranya kalian masih tetap di jalan Bapa? Kami mengikuti arahan Bapa, penjelasan Bapa. Manusia menjadi seperti itu karena kehendak bebasnya sendiri. Iya. Manusia dapat melenceng karena kehendak bebasnya sendiri. Sudah banyak pencerahan-pencerahan yang Tuhan turunkan untuk kalian. Tetapi terkadang kalian tidak menggubris akan hal itu. Itu sebabnya kalian dapat menjadi sosok atau orang yang melenceng dari jalan Tuhan. Oh my God, itu dalam sekali Kak Israel. Iya. Teman-teman yang terhormat, kalau gue boleh menyimpulkan, jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa malaikat lebih bisa di jalan Tuhan, walaupun mereka punya kehendak bebas ya, dan mengapa manusia lebih beresiko melenceng, karena manusia mengabaikan pencerahan yang terjadi terhadap dirinya, di mana pada saat yang bersamaan, malaikat tidak mengabaikan pencerahan yang ada. Itu benar. Actually itu abstrak dari alam sih. Tadi dijelasin sama kayak Israel itu, yang apa namanya, yang Bapak ngomong itu kan. Iya, yang Bapak Jadi ngomong. ketika mereka nggak setuju apa gimana, sebenarnya Bapak kasih pencerahan begini, dan mereka ngerti. Abis itu kayak, ya lebih ke ngerti sih. Betul. Di saat manusia walaupun denger tapi diabaikan. Aku cukup shock sih, ternyata kalian walaupun malaikat masih juga mendapatkan pencerahan dari Bapak. Itu aku nggak nyangka sih. Lanjut. Ada pepatah bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa bukan malaikat? Padahal manusia tidak ada apa-apanya dibanding malaikat. Semua ciptaan Tuhan adalah mulia. Tidak hanya manusia saja. Mungkin kalian menganggap diri kalian paling mulia. Tapi kalian belum melihat ciptaan Tuhan yang lainnya di mata Bapa. Bagaimana kami bekerja. Pokoknya tentang keseluruhan dari inti dari jenis klasifikasi tersebut. Jadi kalian tuh nggak benar-benar kenal gitu loh. Makanya jangan ngejudge kalau itu tidak mulia juga. Semua ciptaan Bapa adalah mulia. Intinya gitu. Terus dia bilang lagi, tidak ada ciptaan, abstrak Israel. Tidak ada ini ciptaan susah. yang tidak mulia Bukan, sih. tidak ada ciptaan yang tidak bersumber dari sang sumber. Tuh, udah denger ya teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu siapa itu yang ngomong manusia lebih mulia dari malaikat. Gue nggak tahu, tapi kami anomali tidak pernah berkata sekalipun bahwa manusia lebih mulia dari malaikat. Tidak. Tadi sebenarnya ada abstraksi, aku nggak tahu dari alam, dari mereka atau gimana. Nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak mulia. Maksudnya jelek atau
terpuruk atau yang dark, sejenis Iya. kayak yang nggak berguna gitu loh. Nggak mungkin Tuhan menciptakan Nggak mungkin hal-hal sih. seperti itu. Kalau kami boleh berpendapat, teman-teman semuanya, stop menganggap manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia di antara yang lain. Kata Israel gini, hati-hati. Nanti kamu jatuh ke dalam dosa kesombongan. Hati-hati. Dan iblis bisa bekerja di arah situ. Iblis dapat bekerja di antara orang-orang beriman. Jangan berpikir bahwa iblis hanya bekerja di dalam orang-orang yang tidak beriman. Kalian salah. Iblis dapat merasuki pikiran orang-orang beriman. Hati-hati. Itu kata Israel. Israel benar-benar serius dan dia tadi beneran nunjuk-nunjuk gitu guys. Jadi sorry kalau mungkin gue agak kasar apa gimana, tapi gue benar-benar ngikutin apa yang Israel katakan. Message-nya memang krusial sekali sih itu. Iya. Sangat amat krusial. Lanjut. Kalau manggil iblis kan pakai sigil dan sesuatu yang iblis suka. Bagaimana dengan memanggil malaikat? Apakah harus dengan sigil dan sesuatu juga? Kami tidak datang kalau bukan atas kehendak Tuhan. Itu jawabannya. Ya udah, as simple as that guys jawabannya. Jadi kalau manggil malaikat jangan panggil malaikat, tetapi mohonlah kepada Tuhan. Karena cara kerja pemanggilan malaikat dan iblis berbeda. Entah kenapa kalau manggil iblis mungkin pakai sigil dan sesuatu yang mereka suka, ya itulah yang cocok bagi para kaum iblis. Tetapi para malaikat, no, mereka tidak bekerja dengan seperti itu. Mereka bekerja langsung dari pusat atau Karena sang iblis sumber. sudah membypass itu semua. Betul. Itu Itu jawaban dari Israel actually. Iya, iblis sudah membypass itu semua, makanya kenapa kalian panggil menggunakan sigil atau apapun itu, mereka mau dan mau dan rela datang ke kalian. Iya. balik lagi ke penjelasan kami, nggak tahu di menit keberapa tadi, jika Tuhan tidak berkehendak, malaikat itu tidak akan datang. Kira-kira seperti itu. Aku pun di sini atas kehendak Tuhan. Itu kata Israel. Ya. Jadi jangan menganggap kita yang manggil malaikat ya guys, kita nggak manggil guys. Kita Nggak. Ini Kita pun nggak pernah kita manggil. doa dulu ke Tuhan. Jadi guys, jangan berpikir bahwa kami anomali selalu memohon malaikat. Kami selalu bermohon kepada Tuhan. Dalam setiap kasus kami selalu memohon kepada Tuhan. Dan kadang malaikat yang datang aja, actually 90% kami nggak kenal. Iya, Ya nggak kan? kenal sih. Nah, ketika Israel datang, itu adalah bentuk kami mohon perlindungan sehabis kasus Elisalam malam itu. Dan setelah Israel datang, kami pun mohon izin pada Tuhan. Tuhan, apakah kami boleh mengambil keterangan dari malaikat? Dan Israel sendiri yang menyatakan, oke, ayo aku bersedia. Ya sudah, seperti itu. Kami tapi mohon izinnya pada Tuhan. Seperti itu, oke teman-teman semuanya. Lanjut ya. Kalau kita berdoa pada Tuhan, bolehkah kita berdoa pada malaikat? Apakah itu sebuah dosa? Again, itu udah dijawab guys berkali-kali tadi. Kita mohonlah pada Tuhan. Tuhan yang menentukan malaikat yang mana yang turun dan bertugas. Jadi lanjut aja. Karena percuma juga berdoa ke malaikat. Malaikat tidak bisa memutuskan apapun itu. Betul. Itu jawaban langsung dari mereka. Apakah ada malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk hidup menjadi manusia? Sepertinya kamu salah kaprah, kata dia. Kata malaikat ini. Bagaimana maksudnya, Kak? Maksudnya, aku hidup sebagai manusia seperti itu? Kayaknya sih pertanyaan netizen ini bahwa apakah Tuhan memberi mandat kepada malaikat, hai malaikat, kamu bertugas menjadi manusia ya, di situ hidup di dalam tulang dan daging. Kayaknya gitu deh pertanyaannya, Kak. Kalau ada tujuan, kami dapat melakukannya. Namun kalau tidak ada tujuan hanya untuk menjadi manusia, itu tidak. Kalau Tuhan bertujuan untuk menolong umat manusia tersebut dan membutuhkan malaikat menjelma menjadi manusia, itu sering terjadi. Oke. Oh, ya malaikat tidak butuh untuk menjadi manusia sih, karena mereka mendapatkan sumber pencerahan itu dari mana saja sumbernya, arahnya. Jadi tidak perlu menjadi manusia untuk menjalani kehidupan seperti manusia itu tidak dibutuhkan, karena malaikat sudah di atas itu levelnya ketimbang manusia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mengenai kehidupan malaikat itu sendiri. Yang pertama, apakah malaikat ada kematian seperti manusia? Itu tadi sudah diterangkan di atas bahwa hanya oleh kekuasaan Tuhan, malaikat bisa berakhir. Begitu kan kira-kira jawabannya ke Israel? Betul. Jadi daripada lanjut. meninggal lebih ke arah musnah. Musnah. Jadi bukan meninggal, teman-teman. Musnah, right? Gone. Oke. Lanjut. Nah, ini menarik nih, Kak. Aturan apa saja yang Tuhan berikan kepada malaikat untuk mengerjakan tugasnya?
tidak boleh terjerumus semenggoda apapun tempat yang akan kamu tuju itu. Malaikat benar-benar harus melakukan semua tindakan atas izin Tuhan. Jadi kamu tidak bisa seenak-enaknya melanggar itu semua. Kalau kamu melanggar tentu akan ada konsekuensinya. Iya. Dan sebagai info teman-teman, kami perkenalan pertama kali dengan malaikat adalah malaikat yang dihukum oleh Tuhan. Itu ada kisahnya di video kami yang ini. Lanjut. Apakah malaikat bisa terluka jika sedang melawan iblis? Bisa. Definisi luka bagaimana, Kak? Tergores, baik tubuh atau sayap, seperti itu. Tetapi apakah mungkin sampai berujung kemusnahan? Tidak. Tidak kan? Tidak. Kalau dari kami tidak. Kalau dari iblis mungkin ya. Karena ketika kami berperang melawan iblis, berarti Tuhan sudah siap dan Tuhan sudah mengizinkan iblis tersebut untuk musnah. Berarti ketika malaikat mendapat tugas dari Tuhan, kamu harus berperang, itu sudah mendapat restu istilahnya dari Betul, Tuhan. sudah mendapat mandat, katanya gitu. Lah ya mohon maaf ya, kok iblisnya dodol tetap aja perang gitu. Iblisnya tidak tahu. Tapi deep down di dalam sistem built-in iblis tahu dong kalau malaikat sudah turun perang, sudah mendapat restu dari Tuhan. Betul. Dan mereka tetap aja perang juga gitu. Karena mereka tetap memegang ketamakan mereka sendiri. Intinya begitu. Jadi mereka tidak memikirkan yang lain. Mereka kayak mencoba meraih sebisa mungkin ketamakan, kehancuran, dan keinginan yang negatif itu. Betul. Dan itu sudah tidak bisa dicegah lagi. Bagi mereka, bagi iblis, mengambil satu jiwa saja sudah sangat amat menyenangkan untuk mereka. Apalagi ngambil ribuan jiwa. Betul. Jika malaikat bertemu dengan malaikat lainnya, apakah malaikat saling sapa atau tegur seperti kita manusia? Kadang ya, kadang tidak. Karena tidak semua yang mereka ketemui, malaikatnya itu mereka kenal sebenarnya. Walaupun menjalani tugas bersama ya. Oh begitukah ke Israel? Jadi walaupun malaikat sangat amat banyak, bukan berarti kedekatan semuanya dekat satu sama lain. Jadi ada juga yang istilahnya, oh aku tidak begitu dekat dengan malaikat itu. Hal itu terjadi. Misalnya baru bertemu saat itu juga kan kamu tidak langsung dekat dong. Apalagi yang mungkin baru tercipta seperti yang dikatakan tadi kan. Iya. Oke, ya. Jadi itu ya teman-teman jawabannya gitu. Nah ini agak sensitif kalau Kak Israel nggak mau menjawabnya, kami mengerti. Apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai malaikat, jika sedikit lalai langsung dihukum oleh Tuhan saat itu juga? Ya, jawabannya simpel ya. Dan bentuk hukumannya pun berbeda-beda kah? Tergantung sih katanya. Oke. Pokoknya semua atas kehendak Tuhan katanya. Oke. Baik, lanjut. Kata dia, kami pun tidak berani melangkahi Tuhan. Lanjut. Apakah malaikat memiliki bahasanya sendiri? Ada. Oh, oke. Dan itu bahasa yang sama dengan dipergunakan bersama para iblis lain? Mereka sudah memparafrase bahasa sendiri, gitu katanya. Oh, berarti seharusnya satu ibu bahasanya, tapi mereka... Iya, parafrase. Jadi para iblis itu mengembangkan bahasa mereka sendiri, begitu Kak Israel. Tetapi ketika kalian bertemu, masih bisa mengerti satu sama lain dong? Bisa. Oke. Karena sebenarnya kami semua itu tidak terpaut oleh bahasa lagi. Iya. Kami sudah ya beyond. Mungkin lebih tepatnya cara berkomunikasi, begitu kali Iya. ya? Oke. Cara berkomunikasi kami sebenarnya sudah di atas itu. Gitu. Baiklah. Thank you Kak Israel. Lanjut. Apakah fallen angels itu tampilannya masih seperti malaikat atau ada yang berubah? Tampilannya masih seperti malaikat, namun tergantung dari energi yang mengkontaminasinya. Oh. Energinya. Tadi dia abstrak paling kencang. Betul, energinya. Karena berbeda-beda. Ada yang tidak terkontaminasi, ada yang terkontaminasi, ada yang terkontaminasinya sudah sampai tahap yang parah banget. Iya, betul. Tergantung, nggak bisa dipukul rata semuanya. Namun mereka tetaplah menjadi malaikat. Pantes Kak Israel, energinya Lucifer tuh pertama tajamnya luar biasa. Tajam apa ya, kayak Tentu pasti tajam berbeda sekali. kan kata Israel. Iya, tapi tetap signature malaikatnya tidak hilang. Betul. Tajam, panas, namun itulah malaikat, begitu. Begitulah katanya. Lanjut ya. Oke. Ini nanti kalau Kak Israel pengen di-cut aja ya.
Kak Israel, dengan segala hormat, kami ingin bertanya, apakah kisah Nephilim itu beneran terjadi di zaman dahulu? Kisah malaikat yang kebablasan, lalu mereka... Ada, tapi tidak dimasukkan ke dalam kitab manusia, aku tahu. Berarti betul adanya ada kelompok malaikat yang mungkin melewati batas. Mereka sangat amat melewati batas dan itu membuat murka Tuhan. Itu sangat amat membuat murka Tuhan, kata Israel. Jadi Kak Israel, ada di zaman dahulu malaikat berinteraksi bersama manusia dan istilahnya menghasilkan offspring keturunan. Seperti itukah maksudnya? Ada. Dan itu Tuhan sangat amat murka. Ya, Apakah Nephilim itu masih ada sekarang atau sudah totally dimusnahkan oleh kebijakan Tuhan? dimusnahkan. Lanjut, ini agak susah sih, tapi kalau Kak Israel juga nggak bersedia menjawab nggak apa-apa. Manusia pertama itu siapa dan ditempatkan di negara mana? Dia ketawa sih. Aku hanya bertanya apa yang, ya. Manusia di planet lain juga ada. Jadi pertanyaannya, manusia pertama itu siapa? Itu tidak relevan karena dari segi waktu saja berbeda. Maksudnya dari segi waktu berbeda gimana, Kak? Antara kamu dengan negara lain berbeda tidak? Iya, betul. Antara planet A dan planet B berbeda tidak? Beda. Ya sudah, itu terjawab kan? Kamu Oke. mengerti abstraknya tidak? Agak masih bingung sih, Kak. Sebentar. Aku masih bingung. Planet A mengklaim mereka memiliki manusia pertama. Planet B mengklaim mereka memiliki manusia pertama. Pertanyaannya, yang manakah yang benar-benar pertama? Oh, oke. Oh my god, ini sih Oke. Masih seputar sejarah dunia. Usia bumi sudah berapa, Kak Israel? Jutaan sih kayaknya yang aku dapat. jutaan. Dia nggak kasih exactly angkanya. Enggak, dia nggak kasih Izel yang kayak Jutaan. dari tadi kan gue kan berusaha untuk di tag angkanya kan, gak bisa Nggak loh. bisa. Tetap jawabannya jutaan. Jutaan, gitu, cuman angkanya, itu doang iya, yang mereka jutaan. jawab ke kita. Ya baiklah, jadi jawabannya simply jutaan. Berapa juta tahun lalu? Gua nggak tahu, teman-teman. Karena beliau sendiri yang hanya membatasi jawabannya sampai situ. Zaman dahulu di Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk berperang bagi bangsa Israel. Kalau zaman sekarang, masihkah ada amanat Tuhan untuk membantu berperang seperti itu? Zaman dulu saja sudah berbeda dengan zaman sekarang. Tidak bisa disamakan. Oke. Udah, cuma itu sih jawabannya. Oke, hanya sesimpel itu teman-teman jawabannya. Ada yang bertanya seperti ini, Kak Israel. Ada fenomena suara sangkakala di langit dibunyikan seperti trompet. Apakah itu ada kaitannya dengan perbuatan para malaikat atau simply alam saja? Alam. Oh, berarti bukan karena... Itu ada hubungannya dengan magnet bumi sih sebenarnya katanya. Ya, Itu bukan sangkakala. Tidak sekarang katanya. tidak. Oke, berarti jawabannya seperti itu ya teman-teman. Berarti maksudnya bukan seperti pertanda akan ada kiamat atau bukan kan, Kak Israel? Terus dia balik nanya ke kita. Coba aku tanya kalian. Setelah itu apakah langsung ada bencana besar? Iya, Bencana besar yang menghantam seluruh umat manusia dan Enggak sih. dan menjadi musnah peradabannya? Tidak. Kalian saja di sini masih duduk-duduk katanya. ya bener sih. Ya dia ngomong gitu sih. Oke. 1, 2, 3. Kok lucu ya? Yang terakhir, Kak Israel. Apakah pesan dari Kak Israel yang mewakili malaikat untuk kami umat manusia? Jadilah diri yang bijak. Jadilah orang yang baik. Kalian tentunya memang bisa mempercayai agama kalian masing-masing. Jangan jadikan agama sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kebenaran mutlak. Terus tadi Kak Israel juga bilang, kalian juga harus lebih mendekatkan diri ke Bapa dan mendengarkan pencerahan-pencerahan yang ada. Karena itu akan sangat amat membantu dan memberikan nilai-nilai positif ke kehidupan kalian. Dan Betul. yang dibutuhkan oleh hidup kalian. Betul. Oke, thank you ya Kak Israel dan Israel sudah mau untuk Thank you. datang dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kami. Terus kita juga mewakili lovers kita ya, dan beberapa subscriber kita yang mengatakan thank you untuk para malaikat yang sudah membantu kita para manusia. Thank you banget. Thank you. Respon dari beliau sama-sama ke kita manusia.
Begitulah video kami, wawancara bersama malaikat dengan seluruh pertanyaan yang sudah panjang kami compile. Sekali lagi kami mohon maaf jika tidak semuanya bisa kami bawa ke video ini, karena ada yang sensitif dan juga memang durasi yang terlalu panjang. Sekian dulu video dari kami yang sudah sangat amat panjang ini. Semua pembelajaran sudah terletak di dalam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe our channel. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. And see you on our next videos. Bye-bye. Bye-bye. Keren kan Kak Israel? Sorry. Terus dia nengok belakang, terus dia gini-gini. Nih, Oh iya, lupa. Kak Israel itu yang teman Kak Israel siapa? ada sih, tapi aku tidak berani melangkahi kalau dia tidak ingin menyebutkan namanya. Apakah ia ingin disebutkan namanya? Tidak. Jadi kami sebut malaikat teman aja gitu ya. Tidak usah, nanti dia akan Membantu masih. menimpal saja, jadi tinggal dijawab saja. Jadi Jesslyn tidak usah bilang, ini dari malaikat Israel, ini dari si ini, nggak usah. Oke, baik. Langsung saja timpal saja. Kan yang penting jawaban adalah yang terpenting, bukan dari, ya pokoknya mereka kan taunya itu kita, katanya gitu. Dia bilang dia mau kasih tahu namanya. Siapa Kak? Israel. Israel. Kok namanya mirip? Kok namanya mirip? Beda dong. Israel dan Israel kan beda, katanya gitu. Israel itu I-Z-R. Ya oke, Israel. Dia bertugas bersamamu atau bagaimana Kak? Tidak. Oh baiklah. Thank you Kak Israel. Oke, aku boleh lanjut opening dulu? Lanjut aja. Oke. Nama kami memang mirip, tapi kami beda kok, katanya. Oke. Kami tidak menyamakan kok. Oke. Langsung. Lu kalau mau jawabin juga boleh, Ren. Orang koneknya nggak ke gua. Kata dia pegang tanganku. Kamu bisa connect ke aku. Aku tidak yakin. Jangan tidak yakin, katanya. Rasanya gimana? Hangat tangannya. Iya. Bentar, aku harus menenangkan diri dulu. Ada tisu dari tadi, ya udah. Oh iya. Udah, it's okay. Udah. Nggak mungkin kita perfect Remote all the AC time. juga. Ya, sini. Nggak mungkin kita perfect all the time tuh, nggak mungkin. Iya. Bodo amat lah. Iyalah. Tapi kok tidak yakin bisa mendengar suaramu sih. Kamu bisa, katanya. Timpalin aja, Len. Kakak percaya sama kamu. Boleh, Kak boleh. Israel. Sudah balik. Langsung ting. Iya. Ih, cepet banget ya. Pegang ya tangannya. Udah sih, udah dipegang. Iya. Zruk gitu, langsung gitu. Kak Israel juga boleh pegang tanganku. Itu lebih Oke, memudahkanku. katanya. Baik, katanya. Karena aku tidak terlalu, kalau aku belum terlalu kenal energinya, aku tidak terlalu bisa connect. Baik. Even dengan kalian. Tangannya dia di sini, tangannya si Israel di sini. Kok Tangan di Israel tuh gede banget. Iya, tangannya Nggak Israel muat. gede banget. Kakak tadi dipegang pundaknya. Energinya gede banget ya. Sama Israel kan. Iya, gini. Kok tangan dia kayak kecil ya, kayak anak kecil punya Iya, tangan iya, gitu. gemes kan. Gemes Tangan aku kan. bahkan lebih besar daripada tanganmu, Sama Israel. Astron, sama Iya, Astron. lucu banget. Dengan Astron, gimana? Kan aku gak pernah pegang tangannya Astron Astron. kayaknya lebih gede daripada dia. Lebih kecil dikit. Iya ya, iblis punya, masa malaikat nggak punya kan? Makanya iya. Sedih amat itu. Kenapa? Nggak, Istilahnya kan iblis aja punya armor, masa malaikat nggak punya. Hades aja punya kok armor keren. Iya sih, cuman Iya, aku gak banget. nyangka kalian mempersiapkan armor gitu. Aku kira emang kalian sudah pakai di badan gitu. Jadi yang kayak di film-film itu probably Bentar ini nggak dimasukin kan? terserah. Jadi yang di film-film itu mungkin ada benernya juga loh guys, bahwa mereka punya armor gitu. Ya, biar bagaimanapun manusia kan terbatas fantasinya kalau nggak benar-benar mengalami. Gitu. Lanjut ya. Oke. Kata Israel, aku tidak pandai berkata-kata, jadi aku tidak tahu apakah aku sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian, kata Israel. Sudah sangat amat mewakili. Bagus kok kata-katanya. Nanti aku yang coba translate lebih lanjut untuk para netizen Kak Israel. Jangan khawatir. Karena aku tidak biasa berbicara dengan manusia secara gamblang dan terus-terusan. Aku hanya berbicara apa adanya saja, katanya. Rasanya sudah lebih dari cukup, menurutku. Tapi sangat abstrak untuk umat manusia, bukan? Ya, tapi untuk orang yang sudah berkembang, mereka akan bisa menangkap abstrak itu. Baiklah. Tetapi tadi aku menangkap sesuatu Kak Israel. Ketika pertanyaan tadi, Kak Israel langsung ngomong, "Hey, jangan semua apa-apa iblis." Ada rasa menghormati di situ. Memang. Bahwa kalian para malaikat pun juga menghormati iblis. Begitu kan? Mereka adalah ciptaan Tuhan juga. Apa salahnya menghormati sesama ciptaan Tuhan juga? Namun perlu kalian ketahui, memang sebaiknya kalian tidak mendengarkan iblis.
Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin pernah bertanya, gue nggak tahu nanti ada nggak pertanyaan di bawah, ada yang nanya, malaikat kalau melihat iblis langsung dibantai nggak? Jawabannya enggak guys, sama sekali enggak. Mereka adalah brothers brothers and sister dalam ciptaan Tuhan. Bukan berarti mereka saling bunuh ya, itu adalah pemikiran yang sangat sempit. Lanjut ya. Enggak. Aku agak takut sih pas dia begini-begini tadi. Serem sih. Itu Karena serem sebenarnya iblis tahu segala celah manusia. Iya, jir. Takut Jadi sih. Takut sih. Gue tadi pas Israel kayak gitu gue merinding sih. agak serem Kak Israel. Tapi Tadi aku gimana kalau kayak gitu? Serem sih, serem. Bukan serem, tegas yang bener-bener nggak ada main-main istilahnya. Iya. Lanjut ya. mereka shock nonton yang malaikat. Siapa bilang malaikat semuanya lembut? Iya, Anjay, ternyata malaikat kayak begini toh aslinya. Iya guys, siapa bilang malaikat semuanya lembut, tegas, ada yang galak banget guys. Ada. Ya tapi mereka itu sayang loh sama kalian, makanya kasih pencerahan seperti ini. Kalau nggak ngapain mereka Kami tidak ingin datang, manusia ya. jatuh terpuruk. Ya. Itu kata Israel.